Ninja 250 Fi tahun 2013. Oke teman-teman, ini adalah motor saya pribadi. Saya punya motor ini dari tahun 13. Saya beli dari baru ya. Dan harga bekas motor ini sudah sangat menarik sekarang. Sekitar 20 jutaan kita sudah dapat Ninja 250 Fi tahun 2013. Oke teman-teman, kita akan lihat video motornya seperti apa, dan teman-teman yang ingin memiliki Ninja 250 Fi, teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Saya akan jelaskan sedikit tentang pengalaman saya memelihara motor ini selama 10 tahun. Jadi dari 2013 sampai sekarang tahun 2023 ya, sekitar 10 tahun untuk motor ini. Jadi sudah cukup lama saya merawatnya dan saya hafal betul tentang motor ini. Kita mulai dari tampilan depan teman-teman. Kita lihat ya. Ini untuk depannya, looknya. Motor ini saya pernah buat crash teman-teman ya. Jadi di sini ada bekas tembelan ya. Saya reparasi dulu. Di sini juga ada boncel-boncel. Ini bekas jatuh dulu, bekas crash. Nah untuk spakbor depan, ini spakbor depannya nggak asli ya teman-teman. Jadi yang asli itu bautnya cuma 2. Ini yang saya pakai yang biasa-biasa. Karena yang asli itu harganya mahal sekitar 800 ribuan. Sedangkan ini hanya 100 ribuan. Jadi selisihnya cukup jauh untuk spakbor dan fungsinya tetap sama. Memang looknya berbeda ya teman-teman ya. Tetap yang ori kelihatan lebih bagus. Cuman fungsinya tetap sama. Oke, kita lanjut lagi ke area stang teman-teman. Nah untuk stang ini teman-teman saya sudah ganti ya. Karena dulu saya sering touring. Jadi saya rubah stangnya. Stang ini saya pakai punyanya Yamaha Bison. Nah, Yamaha Bison, ini stangnya Yamaha Bison. Dan kita pakai Scarlett untuk racernya, aftermarket ya. Dan ini teman-teman, ini tidak merubah sama sekali segitiga. Saya hanya masangin bracket di sini. Jadi baut yang ini ikut di lubang baut segitiga stang bawaan asli. Seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi di bawah sini. Nah yang ini untuk dudukan bracketnya. Jadi ini apa namanya, racernya duduk di sini ya, jantol di situ. Dan yang depan ini ikut di lubang stang. Nah seperti itulah kurang lebihnya. Jadi sama sekali tidak merubah segitiga bawaan asli. Kita hanya pasang bracket di situ. Jadi bisa dikembalikan ke stang aslinya. Nah kita hanya cuma merubah ini teman-teman, posisi dari kabel gas karena tidak nutut ya. Jadi diputar dari belakangnya shock breaker. Kalau yang lainnya tetap utuh sama. Holder tetap masih bawaan asli. Oke, pakai stang Bison ini supaya lebih nyaman teman-teman. Karena saya dulu sering touring ya. Saya ke barat itu sekitar tahun 2016 itu ke Bangka dan Palembang dari Malang ya. Lalu untuk ke timur saya ke Gunung Kelimutu Flores, Nusa Tenggara Timur. Motor ini saya pernah buat touring itu dan saya sering buat untuk apa namanya, mudik ya. Saya dari rute Malang Lombok itu 1 tahun bisa 2 kali PP. Malang Lombok dan touring-touring area Jawa itu sudah nggak kehitung berapa ya, udah banyak sekali lah pokoknya motor ini saya sering buat touring. Motor ini teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di area rem. Pengereman ini saya upgrade teman-teman. Ini saya pakai master remnya ZX6R original, mereknya Nissin. Nah ini sudah lebih dari cukup ya untuk kita upgrade pengereman kalau hanya untuk touring dan harian. Cornering juga masih oke. Jangan untuk balap ya. Nah itu karena itu bawaannya untuk mendorong 4 piston, sedangkan yang di sini hanya 2 piston. Dan ini saya pakai selang TDR ya, selang TDR. Yang penting itu braided teman-teman, karena kalau selang bawaan orinya yang karet itu kalau panas dia bisa memuai, jadi pengereman itu bisa kurang maksimal ya, jadi kurang pakem rasanya. Kalau pakai braided ini dia lebih tahan suhu panas. Jadi yang paling utama kalau mau upgrade pengereman itu yang penting adalah selang remnya teman-teman. Ganti yang braided seperti ini. Setelah itu baru ganti yang master remnya. Yang master remnya. Kalau untuk selang rem itu bebas teman-teman. Yang penting master rem ini sudah cukup ya. Dia ini untuk mendorong 8 piston standarnya ZX6R, 4 piston kali 2. Nah, sedangkan yang di sini hanya 2 piston ya teman-teman. Sudah lebih dari cukup kalau untuk upgrade pengereman. Yang penting itu kampas remnya teman-teman, pakai yang bagus. Jangan pakai yang murah-murah ya. Pakai yang bagus. Karena ini sangat berpengaruh untuk pengereman.
Yang ada nanti kalau pakai yang murah-murah itu disk sekalian yang habis, bukan kampas remnya, karena harga disknya itu lumayan mahal, jadi pakai kampas rem yang bagus aja, jadi dia empuk, itu sudah lebih dari cukup teman-teman. Nah ini disk saya dari awal baru sampai sekarang masih utuh, karena saya selalu pakai eh, kampas rem yang bagus ya. Biasanya saya pakai merek RCB atau merek Faito, bisa juga pakai punyanya ini apa namanya, Kawasaki Ninja RR, itu juga lumayan bagus ya untuk kampas remnya. Nah lalu untuk visor ini saya ganti yang gelap, agak cembung seperti itu. Lalu untuk knalpot teman-teman, nah ini knalpot juga saya ganti ya. Ini pakai headernya Proliner, Saya suka banget looknya ini teman-teman, dipadu sama silencernya yang aftermarket ini ya. Saya suka banget, ada DB killernya juga, jadi suaranya oke, dan looknya juga oke teman-teman. Kalau untuk tenaga sih biasa aja ya, nggak yang wow banget. Kalau knalpot itu saya paling rekomendasi itu Leovin, top banget lah Leovin pokoknya. Kalau Leovin itu SBK 2 yang original ya, jangan pakai yang KW. Lalu di sini teman-teman ini bekas saya tambahkan untuk dudukan bracket sidebox ya. Dulu saya pakai sidebox Givi E21. Jadi saya pasangin di situ untuk bracket sidebox karena untuk sering touring dulu ya. Lalu untuk ini sein, lampu sein ini saya ganti pakai yang seperti ini karena tidak muat kalau pakai sein orinya itu ya, kalau dipasangi sidebox supaya tidak terlalu keluar sideboxnya. Nah untuk di belakang rem semua standar teman-teman, nggak ada yang saya rubah. Semua standar, ini sudah lebih dari cukup karena presentase pengereman rem belakang hanya 30%. Yang penting itu disc brake-nya ini masih utuh teman-teman, masih bagus, dan kampas remnya selalu pakai yang merek bagus ya teman-teman. Kampas rem yang bagus, jangan pakai yang biasa-biasa. Nanti cepat habis disk kalian. Ini saya dari baru belum pernah ganti disknya harganya lumayan mahal teman-teman ya, kalau yang original. Jadi saya pakai kampas rem yang bagus jadi awet. Seperti itu. Di depan juga awet. Lalu di samping gear rantai semua masih standar. Nah untuk ini saya dulu sering cornering teman-teman ya, waktu masih ada sirkuit Kenjeran Surabaya. Jadi ini saya rubah nih, jadi model GP Shift gitu dia kebaliknya. Dia kebalik untuk, dan klakson pakai Denso. Seperti itu. Kita lihat lagi ke area depan. Nah sekarang kita masuk ke bagian kelemahan motor ini teman-teman. Motor ini sangat lemah di bagian sirkulasi oli ya, perolian. Ini motor ini sangat lemah. Jadi saya itu sudah beberapa kali, hampir 2 kali kalau nggak salah, dia 2 kali itu ganti metal, 3 kali ganti kamrat teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Itu masalah di jalur perolian. Karena dulu itu sering banget tuh ada rekomendasi filter oli, pakai filter oli mobil teman-teman. Nah filter oli itu ya, masalahnya ada di situ. Dan itu membuat mesin kita jadi hancur. Karena mobil itu teman-teman, setelah saya pikir-pikir, RPM mobil itu tidak pernah tinggi ya. RPM mobil itu paling sekitaran 2000 sampai 5000 RPM, itu jarang sekali. Sedangkan mesin ini bisa sampai putaran normalnya aja, dibuat harian kota-kota, itu bisa sampai 5000 7000 RPM. Jadi sirkulasi oli itu tidak maksimal ya, sehingga yang ada mesin kita itu hancur karena sirkulasi olinya nggak bener. Jadi selalu pakai filter oli yang original teman-teman ya. Jangan coba-cobalah main-main itu. Itu biayanya mahal, kita memangkas uang 20-30 ribu tapi kita menghancurkan mesin kita. Itu ya, metal itu di dalam mesin situ teman-teman, metal itu yang antara stang piston dengan kruk as. Nah bantalan, ada bantalan di tengahnya itu adalah metal duduk, metal jalan biasanya kalau bengkel nyebut. Selanjutnya adalah oli mesin teman-teman. Mesin ini minta oli itu speknya full sintetis. Nah dulu saya itu sering sekali menghemat budget pakai yang semi sintetis. Nah itu juga kurang bagus ya teman-teman untuk mesin motor ini. Jadi dia menghancurkan metal itu tadi, pelumasannya nggak maksimal, metalnya hancur. Begitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli Ninja 250 Fi, sangat diperhatikan bagian metal mesinnya. Itu biasanya bunyinya tek 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 gitu teman-teman kalau mau rusak dia. Itu segera diganti teman-teman. Kalau metalnya aja sih nggak terlalu mahal ya. Cuman kalau dibiarkan lama-lama dia bisa menggerus stang piston dan kruk asnya, sehingga biayanya jadi membengkak double-double teman-teman. Seperti itu ya.
Jadi untuk bagian mesin diperhatikan baik-baik. Oke. Ini tutup olinya pakai apa ini mereknya ya? Saya ganti biasa-biasa aja nih. Apa itu? Lupa dulu mereknya, saya beli. Kalau tutup oli osinya kan plastik dia, itu sudah gantian teman-teman ya. Kalau di lain-lain mesinnya itu kuat teman-teman, bandel. Di bagian yang lain-lain ya, seperti klep, piston itu semua masih ori dari tahun 2013, saya belum pernah ganti. Hanya ganti di bagian metal itu saja teman-teman. Dan kamratnya itu sering kalah juga. Dan kalau kita ganti kamrat Ninja itu biasanya harus turun mesin ya teman-teman. Ada sih beberapa bengkel yang nggak turun mesin, turun setengah gitu bisa. Seperti itu untuk Ninja 250 Fi. Kita lanjut lagi di bagian ini ya, apa namanya, kekurangannya lagi. Kalau kita bandingkan dengan Ninja Karbu, Ninja ini berat teman-teman. Bobot motornya itu berat dan handlingnya, tenaganya itu tidak seperti Ninja Karbu. Jadi dulu itu saya kepingin punya Ninja Karbu ya, tahun 2012 akhir itu saya sudah beli mau inden Ninja Karbu, tapi ternyata sudah stop produksi, jadi saya ambil motor ini teman-teman. Dan saya baca reviewnya, motor ini memang tidak se-wow Ninja Karbu ya, dari segi tenaga dan dari segi handling, bobot motornya. Cuman untuk tahun motor yang 2016 saya pernah pakai punya teman saya itu, dia sudah ringan teman-teman, bobotnya sudah ringan. Sedangkan yang punya saya ini masih berat karena ini masih keluaran awal ya. Jadi kelihatan dulu waktu di ARRC motor ini sangat kesulitan kalau berhadapan dengan motor-motor macam R25 dan CBR 250 karena tenaga mesinnya ini kurang teman-teman. Kalau kita banding dengan Ninja Karbu ya, tenaga mesinnya itu kurang. Memang mesin motor ini lebih irit dari Ninja Karbu. Itu aja sih keunggulannya. Yang lain-lainnya sih enggak. Gitu teman-teman. Buat teman-teman yang mau beli Ninja 250 Fi. Oke, kita kelilingin lagi ya. Seperti itu motornya. Nah, kita lihat di sini, ini saya pasangin juga charger ya, USB charger untuk HP karena dulu saya sering touring, jadi saya butuh ini, sangat butuh ya. Dan di sini teman-teman, kunci saya itu ada 2. Nah, kunci saya ini ada 2 karena ini dulu pernah dicongkel sama maling ya. Untungnya gagal, tapi jadi ini itu mekanismenya itu di dalam, ketika dicongkel ada per di dalam sini, dia itu bisa mekar teman-teman, crack gitu ya. Jadi kunci T-nya itu patah di dalam sehingga motor saya bisa selamat. Jadi satu kunci untuk stang, satu kunci untuk tangki dan jok. Seperti itu. Motor ini terbilang cukup aman sih kalau dari segi keamanan ya. Lalu kita lihat speedometernya teman-teman. Di sini ada trip A, ada trip B. Odonya itu saya punya sudah 67.313 ya. Lalu di atasnya itu ada jam. Di sini ini ada biasanya indikator eco ya. Ada indikator eco, udah balik lagi ke trip. Seperti itu teman-teman motor ini. Harganya sudah sangat menarik sekarang. Sekitar 20 jutaan sudah dapat Ninja 250 Fi tahun 2013. Cuman teman-teman perlu perhatikan baik-baik ya kalau untuk dari segi mesinnya terutama. Karena jangan sampai motor itu pernah dibuat hemat-hematan seperti motor saya ini, hemat-hematan di oli, hemat-hematan di biaya lain-lainnya ya, karena itu bisa menghancurkan mesin. Karena motor ini teman-teman, kalau teman-teman biasa cuman pelihara Matic ya, terus kepingin punya Ninja 250 Fi, teman-teman harus siap betul-betul untuk biaya perawatannya, karena biaya perawatan motor ini cukup mahal teman-teman. Nah, ban ini saya pakai Xeneos ya teman-teman. Di luar ekspektasi, ban ini ternyata enak dipakai. Dia bentuknya itu donat gitu ya, jadi kalau untuk dibuat cornering tipis-tipis waktu touring itu, nikung-nikung gitu enak. Dan dia awet. Harganya juga cukup murah, nggak berisik ya teman-teman, dan tidak bergelombang kalau dipakai. Bagus lah pokoknya, rekomendasi untuk ban itu. Selebihnya seperti ini. Jadi teman-teman harus siap ya dengan perawatannya, seperti misalnya ganti oli, sekali-sekali servis itu habisnya 500.000. Ya seperti itulah. Ganti aki 600.000. Kalau ini saya pernah ganti aki ya beberapa kali karena motor ini jarang saya pakai, jadi sering ganti aki. Karena jarang dipakai jadi akinya sering sowak, misal kita servis mesin. Nah, lalu ini juga saya pernah ganti dia dengan slipper clutch teman-teman.
Saya pakai sleeper clutch-nya Ninja 300 nih sekarang nih. Itu waktu jalan turunan sleeper clutch itu berfungsi banget tuh, enak banget dia. Jadi dia bisa meredam mesin dengan baik, membantu pengereman sehingga rem belakang itu jarang sekali terjadi blong. Nah, di rem belakang itu biasanya blong kalau kita selalu injek waktu pengereman panas ya. Dia sering blong itu kalau kita sering injek, jadi pengereman bisa berkurang untuk kerjanya dengan sleeper clutch Ninja 300. Untuk engine brake pakai sleeper clutch enak banget teman-teman. Jadi membantu sekali. Itu pakai punya Ninja 300. Di handle coupling juga lebih ringan ya. Mesin sedikit lebih responsif pakai sleeper clutch. Seperti itu teman-teman. Seal shock kalau kita bocor ganti itu kiri kanan sekitar ya 600 ribuan lah paling enggak. Jadi biaya cukup mahal, pajak itu sekitar 600 ribu untuk motor ini. Jadi kalau teman-teman menjadikan motor ini motor pertama kalian, teman-teman harus siap dengan budgetnya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.